Oke guys, welcome to Zona Horror Time guys. Oh. Jadi di Zona Horror Time kali ini guys ya, kita akan membahas hari bersejarah yang dimana hari bersejarahnya ini bertepatan dengan hari ini cuy. Ya, ini sekarang gue rekodnya tanggal 30 September 2024. Nah ini berarti ini tayang pertanyaannya pada 1 Oktober 2024 guys ya, karena gue udah ngomong langsung di Instagram dari salah satu subscriber guys. Apakah hari bersejarah hari ini guys? Ya, hari bersejarah pada hari ini kita kenal dengan G30S PKI. Jadi guys ya, G30S PKI ini adalah sebuah hari peringatan di Indonesia yang dimana pada hari ini guys ya, tepat 59 tahun silam kita ada hari bersejarah ini guys ya. 59 tahun yang lalu para pahlawan revolusi Indonesia dibantai habis-habisan oleh PKI. Wah, kayaknya serem nih. Jadi gini guys ya, pada tanggal 30 September 1965 guys ya, itu para PKI itu melancarkan rencana mereka guys ya untuk membunuh para pahlawan revolusi tadi guys ya. Oke, kita baca sejarahnya dulu guys ya, supaya tidak salah. G30S PKI. Setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia diingatkan dengan peristiwa kelam yang melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi Angkatan Darat. Bukannya 7 ya. Peristiwa ini dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau biasa disingkat G30S PKI. Kala itu gerakan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam upaya kudeta pemerintahan Presiden Soekarno. PKI adalah kekuatan politik besar di Indonesia pada tahun 1960-an dan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Indonesia, terutama melalui dukungan dari buruh dan petani. Namun pada 1965, ketegangan antara PKI dan TNI Angkatan Darat memuncak. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa G30S PKI. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh munculnya konsep ideologi nasionalisme, agama, komunisme, yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini sebenarnya pertama kali muncul pada 1926 dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda. Dalam tulisannya, Soekarno menyatakan, dengan cara yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam negeri jajahan saling menutupi satu sama lain. Soekarno menilai bahwa terdapat 3 aliran politik utama yang menjadi pilar pergerakan nasional pada masa penjajahan Belanda. Aliran tersebut meliputi kelompok nasionalis yang tergabung dalam Indis Partij atau IP, kelompok Muslimun yang tergabung dalam Sarekat Islam atau SI, dan kelompok komunis yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun konsep ini baru mulai populer ketika Presiden Soekarno mengumandangkan kembali gagasan ini pada tahun 1956. Pada saat itu, Soekarno mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia karena hanya akan melindungi sistem kapitalisme. Menurutnya, parlemen tidak akan bisa memakmurkan rakyat karena akan dikuasai oleh kelompok borjuis saja. Sebagaimana dikutip dari buku Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta 2010 karya Zulfikri Sulaiman. Berdasarkan pandangan ini, Presiden Soekarno mengusulkan sistem pemerintahan baru bernama demokrasi terpimpin dengan 3 pilar utama yang diwujudkan melalui konsep Nasakom. Gagasan ini menimbulkan penolakan terutama dari kelompok TNI AD atau Angkatan Darat yang tidak setuju dengan digunakannya paham komunis dalam 3 pilar tersebut. Namun kondisi ini akhirnya memicu ketidakharmonisan hubungan antara TNI AD dan PKI. Pertentangan ini semakin memanas ketika kondisi kesehatan Presiden Soekarno memburuk. Akibatnya terjadi peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965.
Dikutip dari buku Sejarah untuk SMK kelas 9 karya Prawoto, tujuan dari peristiwa G30 SPKI ini antara lain, yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, astagfirullah, dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan. Ideologi komunis jadi pengganti ideologi Pancasila. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologinya begini guys ya. Peristiwa G30 SPKI ini guys dimulai pada Kamis malam, tepat tanggal 30 September 1965. PKI di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit dan DN Aidit melancarkan aksinya dengan menculik para jenderal dan perwira tinggi untuk melemahkan kekuatan militer Indonesia. Merangkum arsip Detik Edu, berikut kronologi awal pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI ya anjay. Yang pertama, Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirawa mengendalikan gerakan 30 September 1965. Yang kedua, Letu Dul Arif ditunjuk oleh Letkol Untung jadi ketua pelaksana penculikan para jenderal. Pasukan bergerak mulai pukul 3 pagi. Wah, pukul 3 pagi, 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Bukannya ada 7 ya? 7 ya? Bukannya ada 7 sih, 6 atau 7 ya? Aduh, gak tahu. Yakni Legend Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan satu perwira yakni Letu Pierentan Tendean. Oh iya, 7 nih jumlahnya berarti. Seluruh jenderal dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Nah, BTW untuk lubang ini guys ya, ini lubang yang ini sekarang kita kenal dengan Sumur Maut yang berada di Museum Pancasila Sakti di Jakarta ya. Seluruh jenderal dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede Jakarta. Satu jenderal selamat dalam penculikan ini yakni Jenderal A.H. Nasution, tetapi putrinya menjadi korban yakni Ade Irman Suryani serta ajudannya Letu Pierentendea yang tadi ya. Brigadir Polisi KS Tubur menjadi korban selanjutnya yang wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimena. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kemudian Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah membunuh para perwira tinggi, PKI menguasai Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI. Mereka mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Salah cuy, justru mereka yang ingin mengambil alih negara guys. Oke, singkat cerita guys ya, di Jakarta ya yang sebelah mana gue lupa sih ya, ada monumen atau museum yang bernama Museum Pancasila Sakti, yang dimana di tempat itu guys ya, itu tempat bersejarah sekali guys. 2 tahun setelah kejadian G30 SPKI ini, mereka membangun sebuah museum untuk memperingati G30 SPKI ini guys. Nah, jadi di museum tersebut guys ya, itu terdapat banyak sekali guys saksi bisu, saksi sejarah ya, bangunan ya, lubang ya, benda itu menjadi saksi bisu kekejaman PKI waktu itu. Wah, kalau ini guys ya, bukan jenderalnya yang mengambil alih negara, melainkan mereka sendiri ya. Jadi guys ya, kita bisa sih ke sana guys ya. Kita bisa melihat ya bagaimana saksi sejarah waktu itu guys ya, pembantaian jenderal oleh PKI guys. Waduh, kejam sekali itu guys ya. Jadi ini adalah peringatan kelam bagi Indonesia guys ya. Jadi ya kita berdoa saja buat para pahlawan revolusi ini guys ya. Semoga amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala guys ya. Kita berdoa juga. Dan untuk ya pihak-pihak keluarga juga yang dari jenderal ini guys ya, ini mereka juga saksi guys ya kekejaman PKI atas pembunuhan orang tuanya dulu. Aduh, sumpah.
Gua udah tadi lihat berita guys ya, saksi dari anaknya Jenderal Pak Ahmad Yani guys ya, sambil nangis tuh gua sumpah kasihan tuh guys, sumpah. Jadi guys ya, ini di museum ini guys ya, itu terdapat kayak sebuah boneka mirip manusia lah tadi guys ya, patung mirip manusia lah. Itu patungnya itu menggambarkan kekejaman PKI guys ya. Jadi kita bisa melihat guys bagaimana kejamnya guys waktu itu guys. Wah. Dan yang paling pusat diperhatikan dan pusat zona horror time kali ini guys ya adalah lubang buaya alias sumur maut. Wah, kita akan membahas ini guys ya, sumur maut ya. Oke. Sebentar, kita juga mau pelajari juga ya. Kenapa disebut lubang buaya? Ya guys ya, sejarah sumur maut pahlawan revolusi guys. Lokasi lubang buaya tentunya langsung mengingatkan kita dengan peristiwa bersejarah G30S PKI. Apakah Aresata fans tahu ya guys ya, kenapa tempat tersebut dinamakan demikian? Sebetulnya nama lubang buaya sendiri sudah ada sejak sebelum kejadian G30S PKI. Lubang buaya adalah sebuah nama jalan yang ada di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Namun ada kaitannya lubang buaya dengan hewan reptil buaya? Mengapa bisa disebut demikian? Terdapat sebuah penelitian yang ditulis oleh Akila Afifadia Rahman dengan judul Menelisik Sejarah Penamaan Jalan Lubang Buaya dan kaitannya dengan peristiwa G30S. Tulisannya ini dimuat di jurnal Local History dan Heritage. Dalam penelitian itu dikatakan asal mula lubang buaya adalah nama sebuah jalan sekaligus kelurahan yang ada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Jakarta Timur ya. Di daerah itu dulunya ada sungai yang dipenuhi hewan buaya. Akan tetapi di sana tidak hanya ada buaya yang tampak mata saja, ada pula buaya yang kasat mata, yaitu siluman buaya putih. Widih, ngeri ya. Buaya-buaya gaib itu dapat diatasi oleh ulama yang bernama Pangeran Syarif dan Datuk Banjir. Dan maka sejak itulah daerah tersebut dinamakan Lubang Buaya. Selanjutnya para warga yang ada di Lubang Buaya juga memanggil Pangeran Syarif sebagai Datuk Banjir. Mereka yakin sosok tersebut punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wah, berarti orang luar biasa ya, sumpah. Narasumber yang ada dalam penelitian ini menyebutkan dulu pasukan Belanda yang mau menguasai daerah sini tidak berhasil berkat doa yang dipanjatkan beliau. Waktu itu sepenglihatan pasukan Belanda, daerah Lubang Buaya terlihat seperti lautan sampai akhirnya tidak jadi menyerbu kawasan Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya akhirnya jadi tempat pembunuhan dan pembuangan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. Mereka adalah Lejen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Maijen R. Suprapto, Brigjen D. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Letu Pierre Tendean ya. Desa Lubang Buaya pada tahun 1965 tidak ramai seperti sekarang. Saat itu di Jakarta Timur masih berupa kebun dan hutan, termasuk di dalamnya hutan karet dan kondisinya masih sepi. Selain itu di Desa Lubang Buaya pada waktu itu hanya 13 rumah yang letaknya saling terpencar jauh. Satu kawasan juga hanya ada 3 rumah dan 1 sumur. Itulah asal mula kenapa lokasi yang berkaitan dengan G30 SPK ini dinamakan Lubang Buaya. Konon guys ya, waktu itu ada orang yang pernah mendengar jeritan di dalam sumur maut ini guys ya. Wah, mengerikan sih guys ya. Gua nggak bisa bayangin coy kalau gua ke sana tengah malam gini guys, tepat tanggal 30 September guys ya. Tuh nih kalau kalian bisa lihat guys ya, kalau gua tunjukin. Nah, masih kehubung baterai bluetooth ya. Nah ini guys ya, tuh Senin 30 September 2355 guys ya. Berarti gue rekod di tengah malam cuy. Waduh, merinding sih sumpah. Itu guys ya singkat asal usul G30 SPK itu guys ya. Ini sebenarnya juga ada filmnya sih, G30 SPK diputar setiap tahun ya. Oke, kita akhiri zona horror time-nya guys. Nah, jadi kesimpulannya ini guys ya, ini lubang buaya alias sumur maut ini guys ya, sebenarnya juga menyimpan banyak misteri guys ya. Ya terkait juga sebagai tempat untuk pembuangan 7 jasad para pahlawan revolusi guys ya. Kalau nggak salah setahu gue sih guys ya, itu kedalamannya sepanjang sedalam 12 meter kali.
Itu kalau malam-malam itu guys, sumpah mengerikan sekali guys ya. Oke, mungkin segini dulu aja guys ya. Sejarah G30 SPK ini guys ya. Ini termasuk horror time karena ini juga merinding banget cuy. Oke, ini hari Selasa guys ya. Dan di hari Kamis guys, itu gue akan main game guys ya. Gamenya game kayak game kuyang lah gitu, atau kerasu di bahasa Thailand. Oke guys ya, mungkin segini aja guys ya horror time kali ini guys ya. Silahkan kalian like, komen, dan subscribe guys ya. Lalu aktifin notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arya Santa guys. Oke, sampai jumpa in the next video. Bye bye guys.